warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kembali daring untuk mata kuliah kearsipan ataupun manajemen kearsipan, yang mana ini kita masuk pada pertemuan yang ke-14 ya. Kita masih melanjutkan tentang prosedur kearsipan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang prosedur buku agenda, kemudian prosedur kartu kendali, dan yang ini akan kita singgung sedikit tentang prosedur tata naskah. Prosedur tata naskah itu adalah prosedur yang bersifat spesifik atau khusus karena hanya berlaku di lingkungan tertentu saja, seperti Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Perhubungan, jajaran ABRI, kemudian juga Departemen Hukum ya. Nah, ini sekedar pengetahuan saja. Mungkin siapa tahu di antara Anda nanti ada yang mencoba untuk berkompetisi di bidang atau di instansi pemerintah dan pada departemen-departemen yang menggunakan prosedur kearsipan yang khusus ini, sehingga sedikit Anda sudah tidak merasa asing lagi. Walaupun mungkin bisa juga dibahas secara detail ya, tapi jarang sekali digunakan untuk perusahaan-perusahaan lain ya, hanya perusahaan tertentu saja. Nah, takah di sini adalah sebenarnya berupa map Snell-Hector yang berisi kronologis dari sebuah surat yang diproses ya. Jadi semua proses pemrosesan surat tersebut itu berkas-berkasnya ada di dalam satu Snell-Hector, sehingga dinamakan sebagai takah ataupun tata naskah. Nah, di sini saya contohkan yang sederhana, misalnya prosedur tata naskah ya pada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Misalnya ada surat dari Menhankam yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian, ya, isinya tentang permintaan usulan nama-nama perwira yang akan mendapat tanda penghargaan pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2021. Jadi ada surat ya yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian. Nah, selanjutnya, Kepala Biro Kepegawaian memerintahkan kepada stafnya bagian kepegawaian untuk mengusulkan nama-nama perwira berprestasi yang akan disampaikan kepada Menhankam dengan menyerahkan surat tersebut beserta lembar disposisinya kepada staf kepegawaian atau staf Biro Kepegawaian. Selanjutnya, staf kepegawaian menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Biro Kepegawaian ya. Setelah diperiksa ada beberapa perubahan dari Kepala Biro Kepegawaian. Ya, jadi surat tadi diproses dan staf Biro Kepegawaian sudah menyelesaikan tugasnya, kemudian diserahkan kepada kepalanya. Maka staf kepegawaian melakukan perubahan tersebut karena ada hal-hal yang tidak sesuai, ada masukan atau revisi dari Biro Kepegawaian atau Kepala Biro Kepegawaian. Selanjutnya, Kepala Biro Kepegawaian menyerahkan usulan tersebut atau revisi tersebut. Mungkin pada suratnya diberi catatan dan sebagainya atau tulisan yang sudah diperbaiki tadi ya, diserahkan kepada stafnya, kemudian staf memperbaiki. Setelah diperbaiki, diserahkan kepada pimpinannya kembali. Selanjutnya, Kepala Biro Kepegawaian menyerahkan usulan tersebut kepada Menhankam. Apabila Menhankam menyetujui, maka selesailah surat tersebut.
Nah, semua prosedur surat tersebut prosesnya dijadikan satu dalam map Snellhecter dan disusun berurutan mulai dari adanya surat perintah dari Menhankam, lembar disposisi, kemudian surat usulan yang dikoreksi, dan surat dalam bentuk yang sudah jadi yang diterima oleh Menhankam. Jadi di sini ada berapa berkas ya? Ada 4 berkas, yaitu surat perintah dari Menhankam, lembar disposisi, surat yang dikoreksi, dan surat yang sudah jadi. Nah, semua berkas tersebut harus ada di dalam satu Snellhecter. Ya. Jadi kalau kita runtut lagi flowchartnya, ya, surat dari Menhankam kepada Biro Kepegawaian, kemudian lembar disposisi dari Kepala Biro Kepegawaian kepada staf kepegawaian, beserta suratnya. Kemudian surat pengajuan staf kepada Kabironya, kemudian Kabiro melakukan revisi, kemudian staf membuat yang sudah jadi, baru diserahkan oleh Kabiro kepada Menhankam. Ya, di sini jadi ada 4 berkas yang disimpan di dalam Snellhecter. Ya, ada 4 di sini ya. Surat perintah dari Menhankam, lembar disposisi dari Kabiro, surat yang direvisi, dan surat yang sudah sempurna. Semua dimasukkan di dalam satu map Snellhecter, disusun berurutan dari surat yang paling awal, jadi dari surat yang Menhankam itu paling atas sendiri, ya. Kemudian di bawah surat itu ada lembar disposisi, di bawah lembar disposisi ada surat yang dikoreksi, dan di paling bawah sendiri adalah surat yang sudah jadi dalam bentuk yang sudah sempurna, yang sudah diterima oleh Menhankam. Nah, itu di dalam satu map Snellhecter. Kemudian pada bagian depan ada covernya, ditulis kode penyimpanannya sesuai dengan penyimpanan yang ada di dalam instansi menggunakan apa. Misalnya kalau menggunakan subjek ditulis KP ya, kepegawaian dengan kode berapa nomornya. Nah, seperti itu. Kemudian baru dimasukkan di dalam vertical blend atau tempat penyimpanan daripada map surat tersebut ya. Nah, contohnya Snellhecter seperti ini ya. Nah, maka surat tadi disusun di dalam map Snellhecter sedemikian rupa dengan urutan yang sudah dijelaskan tadi, baru disimpan di dalam lemari penyimpanan. Ya, nah itu tentang prosedur tata naskah ya. Tapi ini jarang sekali diajarkan ya. Padahal sebenarnya ada pelatihannya ya untuk ini, tapi tidak begitu diminati karena hanya dipakai di lingkungan tertentu saja ya. Dan karena Anda punya kesempatan ya untuk berkompetisi di instansi pemerintah, boleh juga nanti memperdalam di kesempatan yang lain ya. Karena banyak juga ya alumni-alumni yang mendapatkan kesempatan pada formasi untuk bidang arsip Paris ini di instansi-instansi pemerintah ya. Nah, maka tidak ada salahnya kita ada pengetahuan sedikit tentang prosedur tata naskah ini ya. Baik, saya kira itu ya, nanti didalami lagi dari materi yang Bulia sampaikan tadi. Yang mana ini juga merupakan bahan nanti ya untuk UAS, jadi tetap harus Anda perhatikan ya. Nah, untuk arsip saya kira ini dulu, dan saya tidak memberi tugas ya pada kesempatan kali ini, karena saya pikir juga Anda mempunyai tugas dari dosen-dosen yang lain ya juga banyak ya. Sekali-kali saya tidak memberi tugas untuk kuliah daring ini, sehingga nanti minggu depan kita lanjutkan untuk materi yang lain ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.